Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan kontennya Ki Anom. Bareng saya Ki Anom Jagat Galunggung. Sekarang saya posisi berada di tengah-tengah sawah ya. Nah, ini tengah-tengah sawah yang berada di Desa Kumpai, Kecamatan Jalan Caga, Kabupaten Sukan. Nah, ini sebenarnya saung ya, saung sawah, tapi direnovasi jadi bagus. Nah, ini saung sawah, ini pesawahan. Nah, ini pesawahan, itu adalah desa ke sana, itu gunung. Ini sawah tapi sawahnya udah kering karena kemarau panjang. Tuh, kita lihat, kilas balik dulu. Nih, seperti ini saungnya. Ini enak sekali buat untuk istirahat. Kalau tengah malam itu bisa menjalankan sholat tahajud. Kalau tengah malam ya. Kalau pagi-paginya kita bisa melaksanakan sholat duha. Nah di sini, ini harus dipel dulu karena kemarin udah dipel, tapi kotor lagi gitu. Jadi emang ini saung ini menyerupai pura ya, pura tempat ibadahnya agama Hindu ya. Tapi ini bisa dibilang saung, bisa dibilang tempat musola. Nah di sini, kalau untuk ngambil airnya nggak di sini ya, karena kita kekeringan, nggak ada air. Ini airnya udah kotor. Kita dari rumah Ki Anom aja di sana. Jadi kita ngambilnya dari sana, rumah Ki Anom di sana. Nah gitu. Biasanya kalau saya tempat nongkrong di sini. Nah ini saung ini, enak sekali tempatnya. Nah ini sawah ya, tapi udah kering. Itu perkampungan di sana, itu rumah saya tuh depan yang cat biru. Nah, situ. Nah, inilah tempat dimana saya buat ngadem, buat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, buat sholat, hajat, tahajud. Di sini saya setiap malam itu rutin ya. Kalau sholat tahajud dari rumah, saya jalan ke sini, jalan sedikit, siap ini. Kita segala macam peralatan ibadah di sini, tasbih, sajadah di sini saya gunakan. Tapi di sini tasbih sajadahnya nggak ditaruh di sini karena takutnya kotor. Taruh aja di rumah. Gitu. Gimana kabarnya para pengguna media sosial dimanapun Anda berada? Tetap dengan kontennya Ki Anom. Sekarang mungkin Ki Anom lagi posisi lagi libur ya, karena hari Sabtu dan Minggu itu adalah hari libur gitu. Makanya saya buat konten gitu kan. Karena selama ini kan Ki Anom jarang ya bikin konten. Kenapa jarang bikin konten? Karena tamunya ini makin banyak gitu. Jadi saya banyak aktivitas kesibukan yang saya jalankan, yaitu melayani tamu. Alhamdulillah saya jarang sekali di medsos itu nggak terlalu aktif ya, di FB, di IG, di YouTube saya nggak terlalu aktif. Karena apa alasannya? Yaitu saya banyak tamu. Gitu, tamu saya itu semakin banyak ya, terus banyak. Sampai seharinya itu dapat ada 300 orang gitu kan. Dari hasilnya ini uang parkir saya serahkan kepada pemerintah setempat gitu kan, pemerintah desa. Buat nanti uang parkirnya, buat nanti uang adalah gitu. Seperti itu. Ya, begitulah kerja Ki Anom ya. Jadi Ki Anom itu nggak terlalu sibuk dengan media sosial sih. Sekarang aja kita ada waktu 2 hari, yaitu hari libur, hari Sabtu dan Minggu, baru Ki Anom bikin konten dan bikin YouTube. Sehari-hari itu Ki Anom sibuk banget sekali ya. Gitu. Dengan banyaknya tamu. Kalau orang lain kan biasanya zaman sekarang itu susah duit gitu kan. Jadi para pedagang kaki lima juga pada nggak laris lah dagangannya gitu kan. Nggak laris dagangannya, terus karena faktor keuangan gitu. Sama di paranormal yang lain juga kebanyakan nggak ada tamunya gitu kan, sayang sekali kan, nggak ada tamu. Mereka itu hanya mengandalkan jual konten aja gitu kan. Dialah memilih untuk jual konten daripada untuk buka praktek. Tapi saya memilih untuk melayani masyarakat daripada saya terlalu banyak jual konten gitu kan.
sebenarnya konten saya itu nggak dijual sih, saya bikin konten ya buat untuk ini aja lah, buat untuk apa ya, hiburan gitu kan. Tapi saya nggak dapat keuntungan dari jual konten ini ya, biasa-biasa saja gitu. Mungkin kalau orang lain punya surat KPI ya, Komisi Penyiaran Indonesia, seperti paranormal Kiprana Lewu, mungkin paranormal Ustadz Bustomi, karena penghasilannya itu dari YouTube gitu kan. Makanya dia tetap pasti punya surat dari Komisi Penyiaran Indonesia, dari KPI, karena dia sendiri jual konten gitu kan kepada publik. Kalau saya nggak jual konten, cuma saya nggak ilegal. Kalau saya sih punya surat izin dari Kejati, dari Kejari, dari Kejagung, saya punya surat. Kalau misalnya nanti siapapun mau ngecek saya, surat-surat saya itu udah resmi saya jadi paranormal Indonesia ya, sudah diakui saya, alhamdulillah nggak ilegal. Biasanya kalau mau buka praktik itu kan harus ada surat izin ya. Kalau kita nggak ada surat izin, mungkin sama pemerintah setempat, Pemdes atau RT RW itu kan bisa kita didemo ya. Ini dipertanyakan, ini suratnya ada nggak, menerima tamu dari mana, kan kita dipertanyakan. Jadi satu pun tamu kita kan dipinta KTP ya, jadi nggak sembarangan. Ini KTP-nya dari mana, fotokopinya kan ditaruh di tempat saya, itu seperti itu. Makanya kalau misalnya ada seorang paranormal misalnya nggak punya surat izin ya, itu sebenarnya paranormal ilegal ya, paranormal yang bener-bener apa ya mungkin dia mencari duitnya dari sana gitu kan. Kalau saya sih alhamdulillah, kalau untuk masalah surat izin saya banyak sekali. Ada surat izin dari Kejaksaan Negeri Subang ya, boleh dicek lah di Kejaksaan Negeri Subang. Terus ada dari Kejati, Kejaksaan Tinggi Jawa Barat. Terus ada dari Kejaksaan Agung, gitu aja. Alhamdulillah saya kalau untuk surat izin saya ada dari surat izin dari kabupaten, surat izin dari provinsi, surat izin dari Indonesia, itu ada. Gitu. Sama paranormal yang lain. Seperti paranormal Kikusumo gitu kan, paranormal almarhum siapa ya, Ki Joko Bodo gitu kan, seperti itu. Cuma saya merasa disayangkan, dan ada salah satu paranormal, security paranormal yang tidak punya surat izin gitu kan. Tahu-taunya kita buka praktek gitu kan, nanti surat izinnya belakangan, itu sebenarnya gimana ya. Aneh ya. Kadang-kadang ini kan seperti paranormal Kiprana Lewu gitu kan, bilang saya sudah sepi tamunya gitu kan. Itu kenapa? Orang pasti tahu lah namanya Kiprana Lewu, kemana-mana seluruh Indonesia pasti tahu. Tapi masalah tamunya itu katanya sepi, gak ada tamu sedikit pun. Gitu, hanya dia hanya jual konten aja. Gitu. Seperti Ujang Bustomi sama katanya. Kalau untuk masalah tamu ya Ujang Bustomi masih ada lah. Dia ada yang semacam kayak datang jikiran gitu kan. Ke Padepokan Anti Galaunya itu pasti ada orang-orang yang dulu sering ke sana, jadi hanya untuk tempat-tempat menjalankan sholat religi ya, seperti sholat tahajud bareng-bareng seperti itu. Tetapi ada baiknya kalau kita mau sholat hajat ya udah pergi aja ke ustadz yang benar-benar bonafit ya, yang benar-benar ilmunya itu mumpuni ya. Nggak apa-apa kita datang ke ustadz yang sekarang ustadz yang sekarang udah terkenal lah gitu. Nanti kalau saya cubit juga takutnya ada pengaduan kepada saya ya gitu. Padahal kan saya ngomong di sini ada etika gitu kan, ada moralitas yang saya jaga gitu, nggak terlalu saya ngomong ciplak gitu kan, karena saya tahu sendiri tata bicara yang baik gimana gitu. Begitu kalau kita ngomongin ustadz takutnya ustadz itu kesinggung sama saya karena dari segi omongannya segala macam gitu. Tapi lebih baik kalau kita mau menjalankan ibadah, mau kita zikiran bersama, mau kita manakiban, carilah ustadz yang baik
ya, seperti kita langsung datang ke apa ya, ke pesantren Gontor gitu kan, ke pesantren Tebu Ireng, itu kan benar-benar kiainya kiai-kiai yang benar-benar ngerti ya tentang masalah hukum Islam, tentang masalah kitab kuning itu, seperti itu. Jadi jangan sampai kita datang ke seorang kiai tapi ternyata di situ di belakangnya ini adalah dukun gitu kan. Gak boleh seperti itu gitu. Dan ya kalau saya dibilang dukun sih enggak, saya nggak mau dibilang dukun karena awalnya itu saya emang basicnya itu saya pesantren ya. Saya memang dilahirkan di Kasomalang Subang. Saya banyak belajar di pesantren ya, belajar pesantren Nurul Falah ya. Setelah itu saya belajar di Pondok Pesantren Pagelaran, Ajengan Oom. Terus saya pernah belajar di Pondok Pesantren Darussalam, itu seperti itu. Karena kalau Kasomalang itu adalah banyak santri-santri dan Kasomalang itu adalah tempatnya pondok pesantren. Jadi pesantren di situ banyak sekali kalau daerah saya di Kasomalang. Jadi saya dari kecil itu dipupuk dengan ilmu agama ya. Kalau orang lain mungkin bisa belajar kitab kuning itu bisa mencapai 32 kitab kuning ya. Tapi kalau saya belajar kitab kuning ajaran Islam itu saya mencapai 99 kitab kuning. Alhamdulillah wa syukurillah ya. Mungkin kalau orang lain bisa ngertilah tentang kitab Al-Jurumiyah, kitab dasar Al-Jurumiyah, kitab dasar Safina, kitab Amsilat Rasifiyah, terus kitab Aqidatul Awam kan, kitab akhlak segala macam, itu yang benar-benar kitab kuning. Tapi kalau saya lebih dari itu, saya belajar ilmu agama ya, lebih dari 32 kitab ya. Kalau boleh diuji silakan uji aja ya. Kalaupun ada ustadz atau kiai yang benar-benar ilmunya di atas saya, oke, saya apa ya, bukan ditantang, kita langsung adu argumen gitu aja. Bukan ngadu argumen ya, gimana ya ngomongnya, saya satu salah saya kalau ngomongnya ini ya. Saya gak ada tujuan ujub ya, gak ada tujuan ujub, gak ada tujuan untuk ngadu ilmu gitu kan. Kita sama-sama umat Islam yang baik, kita sama-sama orang yang baik gitu aja. Sama muslim kan, sesama cendekiawan muslim kita harus menjaga ya, menjaga akhlak, menjaga adat, sifat dan perilaku yang baik di mata masyarakat. Saya kalau dibilang belajar kitab kuning itu sudah mencapai 99 kitab kuning, dan saya pelajari kitab Al-Awfaq, saya pelajari kitab Al-Torekot Tasawuf Al-Saifi, terus saya juga belajar kitab Tauhid Marifatullah. Itu kitab-kitab yang segelintir orang yang belum diketahui sama ustadz atau kiai yang lain gitu kan. Tapi di saya kitabnya ada, kitab kuning seperti itu. Jadi kalau kitab kuning Al-Torekot Tasawuf, kalau kitab kuning Al-Torekot Tasawuf Al-Saifi adalah kitab ilmu kebatinan ya, tentang ilmu kebatinan, tentang ilmu ketauhidan, itu tentang masalah ajaran-ajaran agama Islam. Nah itu. Nah, kita berada di sawah ini, anginnya aduh, ada angin sepoi-sepoi. Ini gede banget. Ya udah, mungkin segitu aja ya. Seumpama nanti kalau mau ke tempat Ki Anom silakan datang aja ke Desa Kumpai, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang. Kalau nanti kita udah sampai di depan kantor Desa Kumpai, langsung aja telepon ke Ki Anom atau nanyain ke setempat di sana ya. Pasti Ki Anom udah tahu lah orang-orang Desa Kumpai. Kalau dulu saya buka prakteknya di Desa Kasomalang, Kecamatan Kasomalang, Kabupaten Subang. Sekarang saya itu pindah praktek. Ya nggak ada yang ngomongin lagi, mungkin udah sekian dulu lah. Silakan. Nanti kalau mau datang aja, dan harus waspadai sekarang itu banyak marak-marak iklan-iklan di media sosial, khususnya di FB ya. Khususnya di FB itu banyak kiai-kiai yang bisa menggunakan uang, ustadz-ustadz yang menggunakan uang. Itu sebenarnya bukan ustadz, itu sebenarnya bukan kiai ya. Tapi yang aku ustadz dan yang aku kiai gitu. Jangan mudah percaya
habis duit berapa. Ini banyak sekali sekarang penggandaan uang yang di Jawa Barat ini ya, di Jawa Tengah, Jawa Timur itu, yang akhirnya nggak pada berhasil seperti itu. Jadi mungkin mereka itu kan tujuannya nipu, tapi mengatasnamakan paranormal, mengatasnamakan spiritual gitu. Sekarang lagi lamanya ini adalah mengataskan paranormal, di atas namakan. Ini bisa ini, padahal dia itu bukan paranormal ya, tapi buka layanan di medsos gitu, intinya minta transfer uang jarak jauh gitu kan, sekian gitu. Ada yang ngaku saya Ki Anom, tapi kan harus ditelusuri ya di masalah suara gitu kan, logat suara, gestur tubuh, jadi harus tahu gitu kan, mana Ki Anom yang benar, mana Ki Anom yang nggak benar gitu. Nah gitu, sepertinya begitu aja, karena takutnya nanti segala sesuatunya itu bikin fatal ya. Kasihan banget kan orang yang minta pertolongan tapi ternyata yang malah terjerumus seperti itu. Nah ini di sini tempatnya enak. Kalau ini Desa Kumpa ya. Nah kalau untuk tempat ini di sini aja lah. Kalau untuk sholat enak kalau tengah malam, nanti dibersihin lagi ini di pel kalau tengah malam. Kalau ke situ tuh menghadap timur sini. Kita kalau tengah malam ini enak sekali ya buat istiqoroh ya, cari isaroh lah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Gitu. Jalani aja sendiri di rumah ya. Kuncinya itu ada di kitab Tauhid Marifatullah. Kitab kuning Tauhid Marifatullah ini adalah untuk mencari rezeki gitu kan. Itu gampang sekali. Ada juga pembelajaran kitab kuning itu banyak untuk membuka rezeki. Ada kitab Laduni, ini kan kitab yang diajarkan Nabi Sulaiman gitu kan, didatangkan dari Timur Tengah. Itu ada itu kuncinya, inna Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Jadi ada semacam kitab Laduni, kitab kuning Laduni. Kalau dipelajari kita bisa dipelajari dan di situ bisa membuka rezeki gitu. Ilmu kebatinan juga ada di kitab kuning, yaitu kitab Al-Tareqot Tasawuf Al-Sayyid. Jadi Islam ini benar-benar kaya tentang masalah ilmu, kaya tentang masalah apa aja ada di sana, ada tertera. Jadi Islam itu bukan hanya hablum minanas, hablum minallah, tapi bisa dibilang hablum minal arsy majidi ya. Kenapa dibilang hablum minal arsy majidi? Hukumnya gini, kalau hablum minal arsy majidi ini adalah manusia berhubungan dengan alam. Nah, gitu kan. Hablum minal arsy majidi lah hubungan manusia dengan alam. Kita harus bisa menghormati alam. Kita harus bisa menghormati gunung. Ya. Kalau kita nggak bisa menghormati gunung, nggak bisa menghormati laut segala macam, mereka pasti akan marah. Karena kenapa? Laut, gunung, bumi itu punya nyawa loh. Jadi dia hidup seperti kita ya. Kalau bumi ini kan sebelum kita dilahirkan, nenek moyang kita sebelum dilahirkan, manusia, jin, itu sebelum jin, bumi ini udah dilahirkan. Karena bumi ini dulunya kosong, yang disebut dengan al-qalam. Jadi di sini ruhnya bumi ini adalah namanya al-qalam. Jadi bumi ini hidup. Jangan dibilang bumi ini nggak hidup. Jangan dibilang bumi ini nggak bisa marah pada manusia. Bisa. Manusia bisa marah terhadap manusia. Manusia juga bisa marah menghancurkan, misalnya menebang apalah pohon-pohon atau mencangkul tanah. Tapi tanah juga bisa marah terhadap manusia. Ya di situ yang dinamakan dengan hablum minal arsy majidi ya. Hablum minal arsy majidi ya, itu namanya hablum minal arsy majidi, hubungan manusia dengan alam semesta. Itu ada dalam kitab kuning Al-Tareqot Tasawuf Al-Sayyid. Kalau mungkin salah seorang ustadz atau salah seorang kiai yang ngajinya sudah jauh, ngaji kitab kuningnya sampai kitab Al-Tareqot, pasti mereka akan tahu tentang yang namanya hablum minar arsy majidi, hubungan manusia dengan alam semesta. Hablum minanas, hubungan manusia dengan manusia. Hablum minallah, hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala yang menciptakan kita. Itu. Ini enak sekali nih. Ini
ini masih tetap di sana. Ya kita ngobrol-ngobrol dulu lah sama Ki Anom ya. Gitu. Mohon maaf yang sebesar-besarnya bila mana ada kata-kata yang kurang berkenan di hati para pengguna media sosial dimanapun berada ya. Takutnya kata-kata saya ini nyelenor atau mungkin keluar dari aturan agama. Kenapa kok Ki Anom ngerti tentang masalah hukum-hukum Islam, tentang masalah agama, tapi dia mau menjalankan pesugihan. Itu adalah suatu tabir ya, dan itu suatu misteri lah seperti itu. Nanti kalau sudah saatnya nanti saya akan jelaskan kenapa saya seperti itu. Nanti suatu saat pasti akan jelaskan. Gitu. Segala sesuatunya itu kalau kita menolong seseorang, umat manusia, kita harus legowo, harus benar-benar bisa menolong. Jangan sampai kita menjerumuskan manusia itu ke jalan yang tidak benar. Gitu. Nah begitu, seperti itu. Mudah-mudahan kita sama Allah Subhanahu Wa Taala diberikan kesehatan, diberikan kelancaran rezeki, terutama kita diberikan kelancaran rezeki sama kesehatan, dan kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang mendekatkan diri. Seperti itu, karena intinya hidup itu adalah nanti untuk mati. Gitu aja ya, intinya hidup itu untuk mati ya. Gitu. Hidup itu untuk mati, untuk akhirat ya, seperti itu. Bukan mati untuk hidup, bukan. Gitu. Jadi dari sekarang ya kita harus perbaiki diri kita, budi pekerti kita, supaya kita lebih baik lagi lah. Jadi saya juga nggak merasa dibilang saya orang suci, saya dibilang orang yang benar, nggak seperti itu. Karena segala sesuatunya pasti manusia itu ada kesalahan, ada kekurangannya, ada kelebihannya, gitu kan. Nggak semuanya itu sempurna ya, manusia itu. Seperti itu. Saya belajar hablumillah, hubungan manusia dengan Allah. Saya belajar tauhid, yaitu hablumillah itu belajar tauhid ya, habluminallah itu adalah belajar tauhid. Saya belajar habluminanas, hubungan manusia dengan manusia. Ya kita harus baik dengan manusia, sosialisasi dengan baik. Habluminal asimajidi ya, kita harus baik dengan hubungan dengan alam. Gitu. Karena alam itu juga hidup ya. Tanah ini hidup, bisa marah suatu saat ya. Jadi jangan sampai kita ada yang ngomong bahwa ini sama Allah diajab gitu kan. Ada semacam banjir segala macam, itu Allah yang menghukumnya. Bukan seperti itu. Manusia sendiri yang menghukumnya sendiri gitu kan. Manusia sendiri yang memperbuat dosanya sendiri. Allah itu nggak pernah menghukum manusia. Begitu. Seperti begini contohnya. Kita menebang ya pohon-pohon ya di hutan. Ini hutan ditebang semua kan habis ceritanya. Pas giliran ada hujan, itu kan tanah gembur ya. Jadi bisa aja dia terjadi longsor. Setelah terjadi longsor, yang tertimpa adalah masyarakat setempat, kan? Desa setempat, masyarakat setempat, sehingga menimbulkan korban jiwa. Nah seperti itu. Jadi setiap bencana apapun yang perbuat itu hanya manusia, bukan Allah ya. Allah nggak pernah membuat bencana alam, kan? Kalau menurut saya belajar tentang ilmu kitab kuning Al-Torekot Tasawuf Al-Saifi seperti itu. Jadi Allah itu tidak memberikan ajab kepada manusia ya, enggak pernah. Karena Allah juga punya tugas malaikat untuk ditugaskan. Itu aja, mereka ditugaskan, para malaikat itu punya kewajibannya masing-masing. Dan malaikat pun dia ditugaskan, kenapa? Karena manusia sendiri yang buat. Gitu. Kalau enggak manusia sendiri yang buat, malaikat juga tidak akan memberikan ajab. Gitu. Seperti itu. Jadi jangan menyalahkan manusia, seperti kita bencana di Cianjur, longsor segala macam. Wah ini mah di Cianjur banyak orang-orang murtad gitu kan, dari agama Islam masuk ke agama Kristen gitu kan. Enggak seperti itu. Jadi yang membuat bencana itu manusia sendiri. Kalau dalam hukum habluminar asimajidi ya. Jadi antara hubungan manusia dengan alam. Jadi kita harus bisa menghormati alam. Gitu. Jadi bukan kita menghormati alam atau bumi, syukuran bumi, ruatan bumi. Wah ini musyrik, ini menduakan Allah gitu kan. Kita harus menghormati bumi. Wong presiden juga kita dihormati kok. Menteri juga dihormati, bupati kita dihormati ya. Bupati yang
benar-benar, atau presiden yang benar-benar tidak bisa memberikan kesejahteraan kepada masyarakat kok dihormati, sementara bumi yang kita pijak di sini ya, yang telah memberikan kesuburan, kenikmatan kepada manusia, kenapa nggak dihormati? Sedangkan bumi ini adalah ciptaan Allah. Begitu. Bumi ini ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dan ruh bumi ini adalah kolam. Kalau saya ini. Pertama yang diciptakan manusia itu adalah arsi. Arsi itu adalah alam jagat raya. Kedua yang diciptakan itu adalah kolam. Itu dalam hukum Islam ya, di dalam tafsiran Islam. Seperti itu. Jadi di sini ada ini juga, ada dalilnya juga kalau dalam Al-Qur'an. Pertama yang diciptakan itu adalah arsi, kedua adalah kolam. Ketiga, apa yang diciptakan? Yaitu Sabiul Nasar. Keempat, yang diciptakan adalah apa? Malaikat Ajajil. Malaikat Ajajil itu adalah malaikat yang diciptakan dari api ya. Jadi malaikat Ajajil ini malaikat yang diciptakan dari api. Dan malaikat Ajajil ini sebenarnya seorang malaikat, imamnya para malaikat. Tapi bangsa malaikat yang lain itu khusus diciptakan dari nur. Dari nur itu cahaya ya. Kalau malaikat yang lain diciptakan dari nur. Kalau Ajajil ini diciptakan dari nar. Makanya Ajajil ini diangkat sama Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi panglima langit. Setelah dia menjadi panglima langit, ini si Ajajil ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia merasa sombong bahwa dirinya itu merasa pintar. Merasa saya ini diciptakan seorang malaikat, saya diciptakan dari api loh. Sementara malaikat yang lain diciptakan dari cahaya. Saya lebih baik karena saya diciptakan dari api. Api nar, saya diciptakan dari nar, nar itu api. Sementara pengikut saya itulah diciptakan dari nur. Jibril, Mikail, Israfil itu diciptakan dari nur. Itu begitu. Akhirnya Ajajil ini juga dikutuk sama Allah Subhanahu wa taala ya, setelah diciptakannya Nabi Adam. Adam diciptakan dari segumpal tanah. Dari tanah diciptakan Adam. Dan Allah Subhanahu wa taala pun memerintahkan Ajajil untuk bersujud pada Nabi Adam. Setelah itu Ajajil nggak mau sujud pada Nabi Adam. Ya di situ kesombongan iblis. Akhirnya Ajajil diturunkan dari langit ke bumi. Nah, diturunkan ke bumi. Nah di situ di bumi itu manusia pertama, bukan manusia pertama, makhluk pertama yang menghuni bumi ini adalah jin. Jadi sebelum manusia ya beribu-ribu tahun nih, beribu-ribu tahun lamanya ini bumi ini sebelum ditempati oleh manusia, dulu yang nempati bumi ini adalah cucu cicitnya Ajajil. Ajajil ini adalah iblis ya, yang dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi makhluk durhaka. Nah, seperti itu. Jadi kita ngomong apa lagi ya? Intermezzo ini kan. Mohon maaf ya bila mana saya ngomongnya ngelantur. Ini sedikit-sedikit kita memberi tahu aja lah. Buka sharing gitu kalau nggak salah ya, nggak apa-apa. Kalau misalnya mau kritik tentang masalah Ki Anom, kritik aja di situ, jangan sampai nanti mengeluarkan kata-kata yang nggak benar. Kritik dengan kata-kata yang baik gitu. Ki Anom ngomongnya begini itu salah, ya silakan. Kalau memang Ki Anom salah, disalahkan aja, nggak apa-apa, nggak usah dibenarkan. Nah, seperti itu. Jadi intinya manusia itu harus saling hormat menghormati sesama umat, gitu aja ya. Sama umat kita harus hormat menghormati. Manusia dengan manusia harus hormat menghormati, yaitu hablum minanas. Manusia dengan sang pencipta, yaitu hablum minallah. Manusia hubungan manusia dengan Allah. Hablum minar arsi majidi, hubungan manusia dengan alam. Ya, dengan alam itu kan dengan hewan. Hablum minar arsi majidi itu dengan tumbuh-tumbuhan gitu. Kita harus saling hormat menghormati gitu kan. Misalnya ada pohon pisang nih, misalnya langsung tebas aja atau rumput diinjak aja, itu jangan. Jadi kita harus punya toleransi ya, biasanya begitu. Jadi setiap yang diciptakan makhluk di dunia ini ada makhluk yang bernyawa ya. Jadi nggak ada makhluk yang mati. Kalau makhluknya yang mati mungkin tidak akan hidup ya, kering seperti ini ya. Itu makhluk mati. Tapi kalau makhluk hidup itu masih ada
inilah masih daun-daunnya masih nggak kering gitu kan. Nah seperti itu. Jadi kita harus bisa menghormati ya. Pertama habluminallah ya, kita urusan kita dengan Allah. Jangan sampai ibadah kita jauh ya. Jangan sampai ibadah kita bolong-bolong. Kita tetap harus tauhid kepada Allah SWT, mendekatkan diri kepada Allah. Ya, banyak berzikir, banyak salat hajat, banyak salat tahajud, banyak salat duha juga tetap jalankan. Gitu. Jangan kita terlalu mengejar materi, kita jangan terlalu mengejar harta, tahta, wanita, itu cuma perhiasan dunia. Harta, tahta, wanita itu tidak akan dibawa mati. Yang dibawa mati itu adalah amal perbuatan kita, sholat kita yang mau dibawa mati kita. Sholatnya baik, amalnya baik, itu yang dibawa buat tabungan di akhirat nanti. Kalau kita punya harta, benda yang banyak, wanita yang cantik, harta yang banyak, apakah bisa dibawa? Enggak. Kita mati juga pasti akan bawa kain kapan. Ya, buat apa? Kita mati pasti bawa kain kapan. Gak bawa perhiasan apapun, gak bakalan dibawa. Anak istri gak bakalan dibawa, itu pasti akan ditinggalkan semuanya. Begitu. Kalau orang ngaji tauhid pasti akan tahu mengenal hidup di dunia ini sebenarnya kita menanggung apa ya? Menanggung leluhur kita lah. Nabi Adam. Semenjak Nabi Adam dikeluarkan dari surga, diturunkan ke bumi, sampai manusia juga ada yang sesat, ada yang kafir. Karena Ajajil juga kan turun dari langit, turun ke bumi, menyesatkan umat manusia dengan menciptakan 99 agama sesat. Mereka penyembah berhala, gitu kan. Sementara kan penyembah berhala turunan Nabi Adam. Mereka penyembah Nasrani, penyembah patung salib, mereka juga sama keturunan Nabi Adam. Gitu kan? Tapi kembalikan lagi, Nabi Adam itu agamanya apa? Islam. Gitu, karena sebelum Adam turun ke bumi, itu 2 kalimat syahadat itu diucapkan oleh Nabi Adam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu diucapkan Adam turun ke bumi sama Siti Hawa. Jadi agama yang baik itu adalah agama Islam. Jadi mungkin ya mohon maaf juga sih bagi orang-orang yang agamanya non muslim, mereka juga baik ya untuk ibadah kepada Tuhannya masing-masing. Tapi di sini saya jelaskan ada baiknya lah agama Islam, agama terbaik gitu, agama tauhid. Jadi tadi bisa dilihatlah dari isi kitabnya gitu kan. Coba Anda bandingkan kitab Weda sama kitab Al-Quran. Jauh perbedaannya. Coba Anda bandingkan kitab Injil, Alkitab kalau disebut sekarang ya. Bandingkan dengan Al-Quran. Banyak perbedaannya. Jadi menurut saya pribadi, saya agama yang paling benar adalah agama Islam. Begitu aja. Ya mudah-mudahan kalian yang beragama non muslim mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala untuk memeluk agama Islam. Gitu. Kalau dibilang Islam itu keras loh. Islam ini orangnya begini-begini, enggak. Umat Islam justru membawa kebaikan kepada umat orang-orang kafir. Jangan dibilang bahwa umat muslim ini benci pada orang kafir, enggak. Kita enggak pernah membenci orang-orang kafir. Justru orang-orang kafir ini ingin dikembalikan kepada fitrahnya, fitrah fitonah, dikembalikan pada fitrahnya seorang Islam. Gitu. Sebagai seorang muslim. Nah, seperti itu. Ini malah ceramah masalah agama. Saya kiai bukan, ustadz bukan ya. Malah saya ceramah masalah agama ya. Tapi mudah-mudahan dengan intermezzo ini ya bisa memberikan solusi yang baik aja ya. Itu kita di sini nggak ada niat untuk bully atau apa ya, menjelek-jelekan agama yang lain, nggak. Kita positif aja lah, positif thinking ya. Ini hanya sekadar intermezzo aja, intermezzo bahwa agama Islam itu agama yang terbaik gitu. Karena kan bisa bisa dibuktikan nanti agama Islam itu agama yang terbaik. Bisa Anda bandingkan antara Quran dengan Alkitab, bisa bandingkan antara Quran dengan Weda,
bisa bandingkan Al-Quran dengan kitab-kitab yang lainnya ya. Coba bandingkan dengan kitab Hindu, bandingkan dengan kitab agama Buddha, coba bandingkan di situ dengan kitab agama Konghucu juga coba bandingkan gitu. Jadi Islam ini memang luar biasa ya kalau kita benar-benar bisa mempelajari agama Islam. Karena saya juga belajar agama Islam, belajar ngaji sampai khatam, belajar hukum-hukum Islamnya, belajar kitab kuning. Ya alhamdulillah. Jadi hidup saya itu ada semacam rem gitu kan, nggak terlalu mengejar apalah dunia, mengejar inilah, jadi takut hukum gitu kan, tahu hukum alam, takut hukum Allah gitu kan. Alam juga pasti menghukum sama, jadi bukan hukuman dari Allah tapi hukuman alam juga bisa. Wong alam juga punya nyawa kok, gunung juga punya nyawa dia. Jangan dibilang gunung itu tidak bisa marah, manusia aja bisa bacok, manusia itu bisa bunuh orang. Manusia, saya seorang manusia bisa bacok orang, asal bisa tembak manusia bisa mati. Gunung, apalagi gunung yang diciptakan sebelum manusia bisa bunuh manusia. Itu dalam Hablum Minal Asi Majidi ya. Kitab ilmu Saipi, kitab Al-Torekot, kitab kuning Al-Torekot Tasawuf Al-Saipi. Kalau Anda ingin belajar tentang masalah kitab kuning, tentang masalah ini, silakan kita intermezzo aja, gitu aja. Saya nggak mau dibilang guru ngaji, saya nggak mau dibilang ustad, saya nggak mau dibilang ahli ceramah, saya pengennya dibilang biasa aja, orang biasa aja gitu. Karena selama ini kan saya banyak dijelekan sama orang-orang kan, tapi belum tahu kualitas saya yang dalamannya kan belum tahu, bahwa mau dianggap bahwa Ki Anom itu Ki Anom orangnya musyrik, orang yang suka bergelut dengan dunia spiritual, orang yang suka bergelut dengan dunia kemusyrikan, dengan dunia pesugihan, tapi dalamannya orang itu tidak tahu. Coba Anda gali gitu kan, hati saya itu gali dalam-dalamannya kan, pasti akan tahu. Kalau tahu tentang masalah Ki Anom, pasti orang akan diam. Saya bukan ujub ya, saya bukan untuk memamerkan memamerkan ilmu atau memamerkan apalah gitu. Jadi saya nggak ada tujuan ke sana sih. Kita saling saling introspeksi diri masing-masing gitu aja. Kita kalau untuk introspeksi diri masing-masing kita wajib ya, antara manusia dengan manusia gitu aja. Udah sekian dulu ya. Kita sambung lagi. Berhubung sebentar lagi kita mau menjalankan sholat zuhur ya. Yuk, assalamualaikum.